Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang rekrutmen dan pengertian rekrutmen. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam mendirikan suatu organisasi atau perusahaan, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting. Setiap organisasi atau perusahaan memerlukan manusia untuk mengoperasikan dan menjalankan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, maka diperlukan suatu proses manajemen sumber daya manusia yang dinamakan dengan rekrutmen. Yang selanjutnya adalah pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Proses rekrutmen dimulai dari mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja ke suatu organisasi atau perusahaan. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya suatu pelamar kerja sesuai dengan posisi yang kosong di perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya tentang tujuan rekrutmen. Di dalam perusahaan, proses rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, menarik sejumlah pelamar kerja sehingga perusahaan dapat memiliki peluang lebih besar. Peluang lebih besar maksudnya di sini adalah ketika perusahaan melakukan proses rekrutmen, maka di sini perusahaan akan memiliki kesempatan untuk memilih karyawan-karyawan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua, menghasilkan karyawan yang mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memiliki sikap loyal kepada perusahaan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Nah, untuk poin kedua ini merupakan tujuan rekrutmen pasca pengangkatan karyawan. Untuk poin kedua ini mengacu kepada teori the recruitment on the right place. Jadi menempatkan karyawan sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Ketika perusahaan menempatkan karyawan sesuai dengan bidangnya, maka karyawan tersebut akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan bertahan di perusahaan itu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah meningkatkan citra umum organisasi sehingga pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Kembali lagi kepada pengertian rekrutmen, bahwasanya rekrutmen adalah proses mencari dan menemukan karyawan yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan perusahaan. Jadi di dalam proses rekrutmen di sini ada karyawan yang ditolak, ada juga karyawan yang diterima. Nah, ketika ada karyawan yang ditolak di sini, karyawan tersebut akan memiliki kesan-kesan yang positif terhadap perusahaan itu. Dia akan berpikir, ternyata tidak semua karyawan bisa bekerja di perusahaan ini, tetapi harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan itu. Nah, dari 3 tujuan tersebut, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya secara garis besar tujuan dari proses rekrutmen adalah untuk memenuhi kebutuhan karyawan dalam hal sumber daya manusia. Jadi dari proses rekrutmen ini diharapkan perusahaan dapat menemukan karyawan-karyawan yang potensial sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaldatun Nikmah akan menjelaskan tentang sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern terdiri dari yang pertama yaitu penataran atau upgrading, yaitu dengan memberikan pelatihan atau mendidik, dan yang kedua yaitu pemindahan atau transferring, dan yang ketiga yaitu pengangkatan atau promoting, yaitu dengan
pengangkatan jabatan yang lebih tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu sumber ekstern. Sumber ekstern terdiri dari yang pertama yaitu menggunakan jasa layanan lama. Suatu perusahaan kadang memerlukan karyawan dari luar lingkungan perusahaan, maka suatu cara yang praktis dan ekonomis untuk menariknya adalah dengan jalan menggunakan jasa dari karyawan lama. Dan yang kedua yaitu melalui lembaga-lembaga pendidik. Kadang suatu perusahaan membutuhkan karyawan baru yang membutuhkan syarat-syarat pendidikan tertentu, misalnya sarjana muda atau sarjana dari suatu fakultas tertentu. Dan yang ketiga yaitu lamaran yang masuk secara kebetulan. Kadang kebetulan terjadi, tetapi ada kemungkinan semisal seseorang melamar atau mencari datang sendiri atau lewat surat lamaran. Dan yang terakhir yaitu iklan.